Siap semuanya? Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya baik, Tuhan kita naikkan ke Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahnya ya. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, silakan ketua kelas memimpin teman-temannya untuk mengawali dengan doa. Ketua kelasnya mana? Silakan. Berikan doa untuk pelajaran mereka berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang semuanya. Ya, sebelum kita lanjut dengan kegiatan kita saat ini, dipersilakan kepada ketua kelas untuk bisa mengkoordinir temannya atau memimpin temannya untuk menyanyikan YLDR PKM. Silakan. Berdiri. YLDR PKM. Siap, disiplin, peduli, tanggung jawab. Oke. Ya, terima kasih. Silakan Duduk. Ya, baik. Hari ini kita akan memasuki atau masuk pada materi pembelajaran. Tapi sebelumnya, tentunya kalian masih ingat ya, dari kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang perumusan Pancasila. Masih ingat? Masih. Nah, siapa di antara kalian yang masih mengingat tokoh-tokoh perumus Pancasila? Siapa yang berani? Silakan. Ada 3 tokoh perumus Pancasila. Ririn, silakan Ririn. Yang kamu ingat boleh. Silakan. Ririn. Yang saya ingat perumus Pancasila ada 3, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sukarno. Ya, betul. Terima kasih Ririn. Ya, baik. Saat ini kita akan masuk pada materi kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelumnya kita masuk pada pembelajaran kita. Ada kira-kira yang ingat apa kira-kira kedudukan dan fungsi Pancasila? Silakan. Di antara kalian siapa yang bisa memberikan komentar pemahamannya yang sudah apa yang kalian ketahui tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Silakan. Marwah, silakan. Beberapa kedudukan utama sebagai dasar negara, sebagai jiwa negara, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai sumber dari segala sumber negara. Fungsi Pancasila menjelaskan bagaimana cara mereka dan kehidupan kenegaraan dan masyarakat itu sebagai pedoman hidup bangsa, sebagai dasar dari negara, sebagai sumber. Ya, betul sekali. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Betul sekali bahwa kedudukan Pancasila yang utama adalah sebagai apa tadi? Dasar Negara. sebagai apa lagi? Pandangan Hidup. sedangkan masuk dalam fungsinya adalah di mana berfungsi sebagai penerapan nilai-nilai dalam Pancasila. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Ya, Ibu, sebelumnya kita masuk dalam tujuan pembelajaran kita kali ini. Perhatikan di slide ya. Perhatikan di slide. Tujuan pembelajaran kita kali ini dari materi kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu peserta didik mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedua, peserta didik mampu menghayati pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Tiga, peserta didik mampu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya,
Oke, inilah tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam tanya jawab tentang nilai-nilai Pancasila. Silakan masing-masing kelompok bisa berdiskusi dan bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Misalnya dari kelompok 1 ke kelompok 2 memberikan pertanyaan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Dari kelompok 1 ke kelompok 2. Silakan. Sambil mengamati gambar ya. Gambar. Silakan amati gambar. Silakan kelompok 1 bertanya ke kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 mengamati gambar ya. Ya, tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semua. Ya. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang gambar yang telah diberikan. Nah, pada gambar pertama diperhatikan di situ terlihat satu keluarga mendatangi salah satu tempat ibadah, yaitu gereja. Nah, gambar ini berkaitan dengan sifat pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini ketuhanan yang Maha Esa itu berkaitan dengan beribadahnya penduduk yang beribadah kepada Tuhannya yang masuk dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Gambar berikutnya. Gambar 2 terlihat kelompok anak yang memakai baju adat sedang bermain permainan tradisional bahwa ini terkait dengan surat perintah yaitu kesatuan Indonesia. Oke, terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Salut kakak. Pada kelompok 1 lembaran yang telah diberikan kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab gambar yang telah dilihat. Pada gambar kedua, terlihat bahwa ada seorang anak yang berbendera yang membawa kematian yang jauh. Pada gambar tersebut disebutkan dalam kedua yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Dan pada gambar keempat, pada gambar tersebut menggambarkan tentang pelaksanaan upacara yang disebutkan dalam tiga yang berbunyi pemerintah. Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Namun itu tadi dari 2 kelompok yang telah memberikan hasil presentasi dari pengamatan gambar dari tanya jawab. Jadi dari kelompok 1 memberikan gambar ke kelompok 2 demikian sebaliknya ya. Dan masing-masing kelompok memberikan komentar sesuai dengan hasil pengamatan gambar tersebut dan jawabannya sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada sesi selanjutnya, berdiskusi ya. Ya, kalian akan melakukan diskusi. Ibu bagikan lembaran. Jadi ini ada 2 soal yang dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Jadi nanti ada 2 kelompok yang akan mempresentasikan. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Oke.
3 mempresentasikan hasil diskusinya soal nomor 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taidara Madani, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Segala peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta tindakan warga negara harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia. Sekian, saya dari terima kasih. Ya, terima kasih dari kelompok 2 ya. Silakan kelompok. Bagaimana fungsi utama Pancasila bagi Indonesia? Fungsi utama Pancasila bagi Indonesia adalah 1. Sebagai dasar negara, menjadi landasan dalam menyusun peraturan dan kebijakan negara. 2. Sebagai landasan hidup bangsa, menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Sebagai ideologi bangsa, menjadi cita-cita bersama dan pedoman dalam mencapai tujuan nasional. 4. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, mencerminkan karakter dan jati diri bangsa. 5. Sebagai sumber tertulis, semua Indonesia harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Oke, terima kasih. Salut, salut! Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih dari hasil diskusi yang telah dipaparkan oleh kalian. Sudah bagus hasil diskusinya hari ini ya. Namun Ibu harapkan dalam hasil diskusi Ibu harapkan kalian harus memahami sesuai dengan tujuan tadi ya. Tujuan tadi adalah siswa diharapkan untuk dapat memahami akan kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Nah, untuk itulah sesuai dengan diskusi tadi, hasil diskusinya sudah cukup bagus. Semua sudah aktif dan sudah dipresentasikan dengan baik. Bahkan sudah ada respon dari teman atau kelompok lain untuk memberikan reward ya, hasil dari setiap presentasi dari masing-masing kelompok. Oke, sekali lagi tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, baik. Untuk kesimpulan hari ini Ibu mau minta dari siswa. Siapa yang berani memberikan kesimpulan hari ini? Kesimpulan tentang materi kita hari ini yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Silakan, harus berani. Tadi berdiskusi sudah bagus. Sekarang memberikan kesimpulan. Ada di antara siswa yang berani sudah mempelajari materi tadi. Silakan. Nirwana, siswa. Oke, silakan Nirwana. Tidak usah takut nak, ya. Kalian harus punya keberanian. Sesuai tadi dengan yel-yel kalian. Ya, ini pembelajaran kalian. Silakan. Ya. Ya, pengertian dari Ya. intinya Pancasila adalah dasar negara yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia. Sedangkan fungsinya itu ada sebagai pedoman bangsa, ideologi bangsa, terus kepribadian dan jiwa, serta pandangan hidup bangsa. Di situ sudah terlihat penerapan nilai-nilai dari kelima sila dari Pancasila. Oke, terima kasih Nirwana. Tepuk salut. Salut, salut! Salut, salut! Salut! Ya, baik. Terima kasih sekali lagi dari salah satu siswa teman kalian yang sudah memiliki keberanian ya, bahwa kesimpulan kalian pada hari ini, kesimpulan materi kita pada hari ini tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi juga sebagai pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam refleksi. Refleksi ini saya berikan kesempatan masing-masing siswa mencatat di selembaran kertasnya. Ya, apa yang kamu rasakan pada hari ini? Ya, pembelajaran saat ini yang kamu rasakan apa? Menyenangkan atau bagaimana? Silakan kalian catat. Masing-masing ada komentarnya ya. Chandra sudah? Sudah? Ya, silakan Chandra boleh membacakan refleksinya hari ini. Hari ini saya sangat senang dengan materi ini karena dari sini saya mendapatkan pengalaman organisasi dan mendapat ilmu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Siapa? Anggi? Belum?
kali ini? Oke, terima kasih. Tepuk salut. Ya, oke. Refleksinya hari ini cukup bagus. Kalian sudah memahami ya, tidak hanya dengan kata-kata ya. Oke, mudah-mudahan kedepannya jadi ibu harapkan semua siswa untuk pertemuan berikutnya kalian harus lebih semangat. Jangan malu di dalam berdiskusi, tanya jawab. Jangan takut salah, tetapi punya keberanian sesuai dengan detail PPKN-nya tadi ya. Oke? Oke, Bu. Siap? Oke. Ibu tambahkan ya, dari kesimpulan tadi yang telah disampaikan oleh teman kalian, Nirwana yang sudah punya keberanian untuk menyampaikan dia tidak takut salah atau apa dalam berkata-kata, itu siswa yang punya keberanian. Jadi tadi materi kita tadi apa? Yaitu kedudukan Pancasila dan kedudukan dan fungsi Pancasila. Tadi salah satu teman kalian sudah memberikan kesimpulan, sudah cukup bagus bahwa kesimpulan materi kali ini yaitu bahwa Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, dan Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman di dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita akan menerapkan nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila itu merupakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Segala peraturan yang dibuat harus bersumber kepada nilai-nilai Pancasila, itu kelima sila dari Pancasila. Sila pertama apa? Tiga. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, kembali lagi kepada ketua kelas untuk melantunkan yel-yelnya. Yel-yel PPKN ya. Silakan ketua kelas. PPKN siap, disiplin, peduli, bertanggung jawab. Oke. Oke, tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita sudah selesai, bisa berjalan dengan baik. Patut kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin dalam doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Ya, selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu ya. Besok pertemuan selanjutnya lebih semangat lagi ya. Iya, Bu.